Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pahlawan revolusi. Tentu kita tahu tentangnya. Yang mana pahlawan revolusi di Wikipedia sekitar 10 orang, sedangkan saya buka di ChatGPT itu ada sekitar 7 orang. Pahlawan revolusi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Presiden pada tahun 1965 kepada sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September dengan tujuan untuk menghormati pengorbanan jiwa mereka dan menegaskan sikap negara terhadap ancaman terhadap ideologi dan keutuhan NKRI dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Semoga berkat kita mengingat perjuangan mereka bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Sekarang masuk ke video. Donald Ishak Pandjaitan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan adalah seorang perwira militer Indonesia yang lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925 di Desa Sitorang, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Donald Ishak Pandjaitan menjabat sebagai asisten 4 urusan logistik pada tingkat Angkatan Darat Indonesia dan memiliki pangkat Brigadir Jenderal saat gugur dalam tugas. Setelah wafat, Donald Ishak Pandjaitan mendapatkan kenaikan pangkat anumerta menjadi Mayor Jenderal dan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa utama yang menimpa Donald Ishak Pandjaitan adalah penculikan dan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, pasukan yang terlibat dalam gerakan tanggal 30 September mendatangi rumah Donald Ishak Pandjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Donald Ishak Pandjaitan ditembak hingga meninggal dunia setelah sempat berdoa di halaman rumahnya. Setelah peristiwa penembakan, jenazah Donald Ishak Pandjaitan dibawa dan dibuang ke sebuah lubang besar di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925. Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Donald Ishak Pandjaitan terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenazah Donald Ishak Pandjaitan ditemukan bersama korban lainnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 di lokasi Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara pemakaman kenegaraan bagi Donald Ishak Pandjaitan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan lahir di Desa Sitorang, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Tempat tinggal Donald Ishak Pandjaitan saat peristiwa penculikan berada di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi ditemukannya jenazah Donald Ishak Pandjaitan adalah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tempat pemakaman terakhir Donald Ishak Pandjaitan adalah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam membangun organisasi militer Indonesia. Donald Ishak Pandjaitan pernah aktif dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat
yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Donald Ishak Pandjaitan juga pernah bertugas sebagai Kepala Staf Operasi di Komando Daerah Militer Bukit Barisan dan Komando Daerah Militer Sriwijaya. Selain itu Donald Ishak Pandjaitan pernah menjabat sebagai Atase Militer Indonesia di Bonn, Jerman Barat, pada periode tahun 1952 hingga tahun 1957. Donald Ishak Pandjaitan dikenal memiliki sikap anti-komunis yang tegas, serta aktif dalam upaya mengungkap dugaan pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok kepada Partai Komunis Indonesia. Peran Donald Ishak Pandjaitan dalam mempertahankan ideologi negara Indonesia menjadikan Donald Ishak Pandjaitan sebagai salah satu target utama dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Hollands Inlandse School, melanjutkan ke Sekolah Menengah Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, kemudian menjalani pendidikan militer Gyugun pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Donald Ishak Pandjaitan menjadi Komandan Batalion Badan Keamanan Rakyat di Pekanbaru Provinsi Riau. Donald Ishak Pandjaitan kemudian dipercaya menjadi Kepala Pendidikan Divisi 9, Banteng di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Donald Ishak Pandjaitan juga pernah menjadi Kepala Staf Operasi di Komando Daerah Militer Bukit Barisan dan Komando Daerah Militer Sriwijaya. Setelah menjalani pendidikan militer di Amerika Serikat, Donald Ishak Pandjaitan menjabat sebagai Asisten 11 Urusan Logistik Angkatan Darat Indonesia. Pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965 rumah Donald Ishak Pandjaitan diserbu oleh anggota gerakan tanggal 30 September. Donald Ishak Pandjaitan sempat meminta waktu untuk berdoa sebelum kemudian ditembak hingga meninggal dunia di halaman rumahnya. Jenazah Donald Ishak Pandjaitan bersama jenazah 6 perwira tinggi militer Indonesia lainnya kemudian dibawa oleh pasukan gerakan tanggal 30 September dan dibuang ke dalam sebuah lubang besar di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 hari kemudian, jenazah Donald Ishak Pandjaitan ditemukan dan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, Donald Ishak Pandjaitan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Donald Ishak Pandjaitan merupakan perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia lahir pada tanggal 9 Juni tahun 1925 di Desa Sitorang, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Mendapat pangkat terakhir Brigadir Jenderal saat gugur dalam tugas. Lalu dianugerahi pangkat Mayor Jenderal secara anumerta. Penghargaan yang diterima adalah gelar Pahlawan Revolusi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir militer dimulai dari pendidikan militer di Sekolah Opsir Gyugun pada tanggal 14 Februari tahun 1944 di Pekanbaru. Setelah kemerdekaan, peran aktif sebagai pendiri Badan Keamanan Rakyat di Riau. Kemudian menjadi Komandan Batalion, menempati berbagai jabatan strategis. Kepala Staf Operasi di Divisi Bukit Barisan Medan dan Divisi Sriwijaya Palembang. Tugas luar negeri meliputi studi militer di Amerika Serikat dan penugasan sebagai Atase Militer di Bonn, Jerman Barat. Di akhir karir, menduduki posisi Asisten 4 Urusan Logistik di Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanggal lahir tanggal 9 Juni tahun 1925. Tanggal gugur tanggal 1 Oktober tahun 1965. Tanggal penemuan jenazah dan pemakaman 4 sampai tanggal 5 Oktober tahun 1965 pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran utamanya terdapat pada upaya membangun struktur militer pasca merdeka, melalui peran di Badan Keamanan Rakyat, kontribusi besar dalam operasi kemiliteran di wilayah Sumatera serta dalam pendidikan militer.
termasuk peran diplomatik sebagai atase militer di Bonn dan peran strategis dalam urusan logistik untuk Angkatan Darat. Kecakapan bahasa asing mendukung keterlibatan diplomatik dan edukatif di luar negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di antara perjalanan kariernya adalah 1. Pendidikan dasar di Hisnarumonda dan Mulo Kristelik di Tarutung. 2. Bergabung dengan Sekolah Opsir Gyugun di Pekanbaru Riau tanggal 14 Februari tahun 1944. 3. Menjadi tokoh pendiri BKR Riau dan mengambil peran sebagai kepala latihan. 4. Menjadi Komandan Batalion Kepala Pendidikan Divisi 9 atau Banteng di Bukit Tinggi 1948. Lalu Kepala Staf Operasi di Medan dan Palembang. 5. Menjalani pendidikan militer di Amerika Serikat dan menjabat sebagai atase militer di Bonn, Jerman Barat. 6. Menempati posisi strategis sebagai asisten 4 urusan logistik di Markas Besar Angkatan Darat sebelum wafat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.